Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kamu tahu nggak pemberitaan hari ini? Seorang Jokowi sudah mulai turun ke bawah, ya. Seorang Jokowi sudah mau keliling Indonesia. Ya, inilah sebagai seorang mantan presiden, ya, tentu dia ingin ya dekat dengan rakyat. Tapi ya, walaupun dengan rakyat, ada tujuan-tujuan yang kemudian ya masyarakat sudah mengetahui, jangan-jangan tujuannya di tahun 2009. Bagaimana ya Gibran ini dilirik. Aduh, aduh. Tapi yang kita lihat hari ini, yang kita tonton hari ini, justru kenapa kok ini sepi? Ada apa begitu kan? Kok hanya media-media banyak di situ begitu? Nampaknya lebih banyak medianya ketimbang menyambut seorang Jokowi yang wow begitu kan? Malah disambut dengan kader-kader PSI. Apakah ini murni dari kader PSI atau warga begitu kan? Ini kan masih memunculkan spekulasi begitu. Ini kan pada akhirnya lucu begitu, ya. Ya, sambutan safari Mr. Jack ini banyak yang kemudian mengatakan, wah, jangan-jangan ini sepi peminat dong. Aduh, ini sudah mulai, ya sudah mulai. Ya Prabowo nampaknya sudah mulai kecolongan ini. Aduh. Ya semoga saja Prabowo ya ini mendengar dan melihat bagaimana spari-spari politik sebagai mantan seorang presiden begitu kan ya. Yang sudah jelas-jelas di situ begitu. Ya. Sudah pertama kali turun ke Lampung, turun ke daerah-daerah begitu kan. Apakah masih ada peminatnya atau tidak? Karena kita lihat saja tujuannya untuk apa begitu. Coba ini tonton apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa media begitu kan ya. Jangan ini. Sepi kan? Ya. Artinya apa? Artinya hanya disambut ya partai PSI, kader-kader partai PSI. Mana warganya yang kangen ke Jokowi kabarnya begitu kan? Jangan-jangan ini sudah tidak laku begitu. Lucu kan pada akhirnya. Jadi saya kira ya seorang Jokowi ini kabarnya begitu kan ya sudah sudah rakyat kabarnya sudah kangen kepemimpinan seorang Jokowi dan sebagainya. Tapi yang menyambut Jokowi hanya itu-itu aja begitu ya. Secara tidak langsung orang akan melihat, wah kok sepi banget. Ada apa ini ya? Coba kita tonton ya. Lampung, Pak. Di Lampung. Di Lampung. Foto dah. Kasih jalan. Jalan ya guys. Jalan Nah, itulah yang kemudian yang dilakukan oleh seorang Jokowi ya. Nampaknya sudah mengetahui begitu kan ya, Mr. Jack ya. Sepi peminat. Yang menyambut di situ justru safari politiknya adalah kader-kader partai PSI begitu. Itu pun tidak sebanyak yang kemudian kita lihat seperti Anies Baswedan kalau datang padahal dia tidak punya partai, tapi luar biasa sambutannya begitu kan. Dibandingkan dengan Mr. Jack. Lalu masuk ke masjid ya, dia sepi begitu kan. Ya berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto begitu ya, namanya presiden ya pasti dijunjung tinggi lah begitu ya. Orang sudah mengetahui ya, semoga saja tidak tanya ijazahnya di mana. Semoga saja begitu kan ya. Jadi ini sudah mulai ngegas begitu kan ya, sudah mulai ngegas bagaimana seorang Jokowi ini keliling Indonesia ya. Dimulai dari Lampung begitu kan ya, sudah pakai logo PSI. Ya demi apa coba begitu kan? Kalau bukan tujuan untuk ingin
mendongkrak begitu kan elektabilitas dan popularitas partai PSI selama ini begitu. Yang jelas-jelas di situ adalah Kaisang ya sebagai ketua umumnya, dan kemudian di tahun 2029 menandakan banyak yang foto dua begitu kan. Dua jari, Bos. Seperti ini, Bos. Seperti ini, Bos. Kamu tahu nggak maksudnya ini seperti apa? Seperti bahwa Gibran harus 2 periode. Setidaknya kan itu bisa ditafsirkan, ya. Atau bisa saja sebagai rival politik dari seorang Presiden Prabowo. Apakah Prabowo mau kecolongan lagi seperti ini atau bagaimana? Ya. Atau ingin menunjukkan bahwa seorang Jokowi masih banyak yang kemudian digemari oleh rakyat Indonesia? Ya belum tentu begitu. Ya ini yang terjadi begitu kan, yang terjadi. Maka masih ingat ya dengan arahan-arahan Jokowi dulu begitu kan, ya saat Jokowi sudah mengatakan akan kuat keliling Indonesia dan sebagainya begitu. Ya menurut saya pribadi Bagaimana Pak persiapannya Pak? Persiapannya seperti apa? Menurut saya ada baiknya juga begitu kan ya, bahwa kenapa nggak biasa-biasa aja begitu kan ya. Ini kok disambut YouTuber Nusantara. Paling disambut cuma YouTuber Nusantara dan sebagainya begitu. Padahal ya orang-orang tidak begitu antusias kok begitu kan ya. Ya paling banyak yang kemudian meliput di berbagai media saja begitu. Tapi kan kita lihat saja masyarakatnya kan lebih banyak kameranya di situ begitu. Coba kita tonton itu. Lebih banyak kameranya kan. Ya tersorot kamera di situ. Ya jangan-jangan ini kan kebanyakan YouTuber. Kira Pak Jokowi Tidak murni ya dari aspirasi rakyat. lautan Coba kita manusia sudah tidak terbendung lagi. Kabarnya tidak terbendung lagi, tidak terbendung dari mana coba? Uang yang ngeliput di situ adalah media, YouTuber Nusantara. Ini kan tidak murni muncul dari gerakan rakyat begitu kan? Ya, yang muncul gerakan rakyat itu kan ya seperti Prabowo, banyak orang yang antusias datang begitu kan? Ya bisa benar apa yang disampaikan Pak SBY dulu begitu. Jangan-jangan ini ada matahari kembar begitu. Itu kan saking ngerinya begitu. Coba kita tonton ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra dan kemudian mengatakan, "Wih, Jokowi sudah turun gunung dong." Ini ya komentar dari netizen. Coba kita baca ini. Ya demi anak dan keluarganya bukan demi rakyat. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Ini salah satu komentar dari netizen. Demi anak dan keluarganya. Ya menurut saya pribadi apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu kan, apakah benar demi anak dan keluarganya begitu kan? Ya karena kita tahu bahwa seorang mantan presiden itu kan masih punya kekuatan walaupun sedikit begitu kan. Nih, pensiun dari jabatan ternyata bukan pensiun dari politik ya. Pengen jadi presiden lagi atau berjuang untuk anaknya jadi presiden, Pak. Jadi percaya kan dia minta 3 periode. Ini salah satu komentar netizen begitu kan ya. Demi anak dong, masa demi rakyat? Ada juga yang berkomentar demi sang pisang ya, fufu fafa. Masih laku bapaknya kah? Ini apakah rakyat kita nggak ngaca dari 10 tahun yang kemarin? Ini salah satu komentar netizen banyak sekali membludak begitu kan, mengomentari kenapa Jokowi keliling Indonesia dan sebagainya begitu ya, apalagi memakai logo partai PSI. Nah, pertarungan politik ini adalah pertarungan di mana melihat bahwa seorang Jokowi kan sudah menunjukkan kejentalannya memakai partai PSI begitu. Makanya partai-partai yang lain ya kita lihat saja, ini kan sudah adu partai politik pada akhirnya. Ya, orang-orang tidak mau kecolongan begitu kan, seperti Partai Demokrat ya, seperti Partai Nasdem, terus kemudian Partai Golkar, tidak ingin kecolongan juga, ingin bertarung dengan seorang Jokowi. Kenapa mengatakan seperti itu, Bang? Ya karena kita lihat saja semua partai itu ya punya keinginan masing-masing. Tentu kalau dia mengatasnamakan partai PS sudah jelas ini adalah pertarungan keinginan di mana masyarakat ini percaya kepada partai apa. Itu salah satunya.
Berarti kan Jokowi menunjukkan kejentlannya. Bisa saja begitu kan. Tapi apakah Kiok? Apakah sepi peminat atau tidak? Itu yang kita lihat hari ini, ya, yang kita lihat hari ini. Jadi apa namanya? Sekarang ini kan seorang Jokowi mewanti-wanti partai PSI begitu kan untuk bekerja sebenarnya. Tapi masyarakat justru mengatakan, wah, ini sudah mulai guys ya. Sudah mulai ancang-ancang ini kabarnya. Jokowi keliling Indonesia mulai dari Lampung sudah pakai logo partai PSI. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Mulai pencitraan. Ini ya, masyarakat nggak mungkin pilih Jokowi di tahun 2029. Iya, memang nggak mau pilih dia begitu kan ya. Ya nggak tahu lagi kalau Gibran disandingkan lagi dengan Presiden Prabowo Subianto, nggak tahu lagi begitu kan. Ya inilah yang terjadi. Padahal kita tahu begitu kan ya. Padahal kita tahu bahwa Pilpres itu kan masih jauh ya, di tahun 2029. Sekarang tahun 2026 ya. 26, 27, 28 begitu kan. Sudah tinggal 2 tahun lagi sudah mulai ancang-ancang. Bagaimana begitu kan untuk untuk melakukan satu bisa dikatakan pencitraan dan sebagainya begitu. Bisa saja seperti itu. Ya, kita kan tidak tahu begitu kan ya. Tapi untuk keliling seperti ini justru menunjukkan bahwa seorang Jokowi begitu kan ya sudah kelihatan. Apakah Presiden Prabowo sudah kecolongan atau bagaimana nantinya? Ya, wallahu alam begitu kan. Ya, kita kan tidak tahu begitu arahnya kemana ya. Padahal orang-orang akan masih menunggu begitu soal soal Jokowi ini dampaknya seperti apa, terus kemudian PSI ini apakah lolos di parlemen atau tidak begitu. Saya yakin masih, ya saya yakin tidak lolos begitu. Karena apa? Karena partai-partai sekarang ini yang ada di parlemen ini adu kekuatan. Ya, P3 saja tidak lolos begitu, apalagi dengan partai yang lain. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.